Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Rasa Begiang sekalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi spesial, yang dimana gue akan membawakan kalian hasil dan juga review dari pay-per-view WWE, yaitu Extreme Rules yang baru saja dilaksanakan di tanggal 26 September kemarin. Dimana di show kali ini yang menjadi headline itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship, dimana sang juara bertahan The Tribal Chief Roman Reigns menghadapi Finn Balor dengan persona The Demon-nya dalam pertandingan Extreme Rules ya. Dan selain pertandingan headline ini, kita pun mendapatkan perubahan last minute ya untuk di event kali ini, di mana satu pertandingan untuk di Extreme Rules yaitu adalah pertandingan Liv Morgan menghadapi Carmella ini pun digeser ke sesi pre-show daripada show tersebut dan digantikan dengan pertandingan six man tag team match ya antara The New Day menghadapi tim daripada Bobby Lashley bersama AJ Styles dan juga Omos, yang kebetulan pertandingan tersebut pun menjadi pertandingan pembuka di show kali ini. Dan bisa dibilang ya, ini pun menjadi pertandingan yang cukup menarik dan juga menjadi pertandingan pembuka yang sangat menghibur ya di pertandingan tersebut. Dan gue bisa katakan ya bahwa sorakan para penonton dan juga dukungan para penonton di sepanjang acara ini pun memiliki peran yang cukup besar untuk membuat pertandingan yang di show daripada Extreme kali ini pun terlihat menjadi lebih menarik begitu ya. Walaupun kita mengetahui ada beberapa pertandingan itu merupakan pertandingan rematch dan kita pun sudah pernah melihat di show-show sebelumnya dari WWE gitu ya. Dan kita kembali lagi ke pertandingan pembuka kali ini ya, yang dimana sebenarnya The New Day ini pun tentunya bisa langsung tancap gas ya sejak pertandingan tersebut begitu ya. Namun ada satu momen di mana AJ Styles ini pun berhasil mendapatkan kesempatan emas dan kesempatan pertama untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Padahal AJ Styles ini menghadapi Xavier Woods dan dia pun berhasil mengeksekusi salah satu submission andalannya yaitu heel hook kepada Xavier Woods. Namun The New Day pun masih beruntung ya, karena Xavier Woods ini pun bisa menggapai tali daripada ring pertandingan dan membuat submission move itu pun harus berakhir dengan rope break. Dan setelah itu pun pertandingan pun berjalan semakin menarik dan kita pun melihat ada beberapa momen-momen yang cukup menarik untuk diikuti ya. Dimana momen yang paling menyita perhatian ya dari pada Omos pada kala dia menghancurkan para anggota The New Day itu adalah pada saat Omos berhasil melempar Kofi Kingston dengan menggunakan suplex begitu ya. Namun pada akhirnya begitu ya, walaupun kita pun bisa melihat di akhir-akhir pertandingan tim daripada Bobby Lashley dan juga AJ Styles dan Omos ini pun berhasil mengendalikan pertandingan tersebut, dan bahkan gua bisa bilang mereka selangkah lagi bisa saja memenangkan pertandingan tersebut apabila mereka tidak melakukan miskomunikasi ya, terutama yang terjadi antara Bobby Lashley dan juga AJ Styles, yang dimana hal tersebut pun terjadi pada kala kita pun sempat melihat adanya kekacauan di sisi luar ring tersebut, yang menyisakan hanya ada Bobby Lashley dan juga Big E yang berada di tengah ring begitu ya. Dan bahkan Bobby Lashley ini pun bisa dibilang dia pun berhasil menghajar Big E dan mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan submission move andalannya yaitu The Hard Lock ya kepada Big E. Namun pada kala Bobby Lashley ini pun melakukan ancang-ancangnya, secara tiba-tiba AJ Styles ini pun melakukan men-tag in dirinya sendiri ya dengan menepuk pundak daripada Bobby Lashley, dan dimana dia pun mencoba untuk melakukan salah satu move andalannya itu adalah Phenomenal Forearm kepada Big E ya. Dan pada kala AJ Styles mencoba untuk melakukan serangan tersebut, kita pun bisa melihat Bobby Lashley pun langsung menepuk kembali kaki daripada AJ Styles untuk kembali melakukan tag in kepada dirinya sendiri. Dan kita pun bisa melihat di beberapa saat kemudian AJ Styles pun gagal mengeksekusi Phenomenal Forearm-nya begitu ya, karena kita pun bisa melihat Big E yang sudah bangkit kembali dan mengantisipasi serangan tersebut, yang membuat AJ Styles ini pun mendarat di belakang daripada Big E. Dan tidak lama berselang ya, hanya dalam hitungan milisecond saja begitu ya, Bobby Lashley yang baru saja meng-tag in dirinya pun langsung saja memasuki ring pertandingan dan mencoba untuk melakukan spears. Namun lagi-lagi Big E ini pun berhasil menghindari serangan tersebut, dan serangan tersebut malah mendarat kepada AJ Styles yang baru saja mendarat di belakang Big E. Dan
itu pun membuat si Bobby Lashley pun sempat kebingungan ya atas serangan yang dia lakukan, dan itu pun menjadi kesempatan oleh Big E untuk mengantarkan timnya memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi big ending kepada Bobby Lashley dan membawa The New Day berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Tag Team Championship, di mana The Street Profit ini pun menghadapi The Uso ya. Dan sekali lagi bisa gue bilang ya, ini merupakan rematch untuk kesekian kalinya di antara kedua tim. Namun seperti yang gue bilang sebelumnya ya di video preview daripada Extreme kali ini, bahwa pertandingan antara The Uso dan juga The Street Profit ini pun pastinya selalu akan mengundang perhatian bagi para penontonnya ya, bagi penikmatnya, dan juga pastinya pertandingan antara The Uso dan juga The Street Profit ini ya, dari setiap pertemuan yang mereka sudah pernah lakukan ini pun tidak ada pertandingan yang pernah dikatakan sebagai pertandingan yang jelek. Dan itu pun pertandingan ini pun lagi-lagi seperti yang gua bilang ya, para penonton yang pun berperan besar di pertandingan ini gitu ya, karena ini pun mengeskalasi kehadiran penonton yang di area tersebut, mengeskalasi pertandingan ini menjadi lebih menarik untuk diikuti ya, terutama dengan tambahannya adanya reaksi-reaksi dari para penonton yang hadir di stadium tersebut. Namun pada akhirnya ya, The Uso ini pun kembali lagi bisa unggul daripada The Street Profit ya, walaupun seperti yang kita ketahui di beberapa minggu terakhir ini ya, terutama di acara SmackDown, The Uso pun sempat kerepotan dengan apa yang dilakukan oleh The Street Profit kepada mereka ya. Namun di show kali ini The Uso akhirnya pun bisa unggul atas The Street Profit ya, setelah sebelumnya mereka ini pun berhasil menyingkirkan Joshua Dawkins yang menyisakan Montez Ford seorang diri berada di tengah ring, yang membuat The Uso ini pun dengan leluasanya berhasil melakukan double tag team move ya kepada Montez Ford, yang dimulai dengan double super kick dan diikuti dengan double Uso splash kepada Montez Ford, yang mengantarkan The Uso untuk mempertahankan gelarnya sebagai SmackDown Tag Team Champion gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan ketiga, yang dimana pertandingan ketiga ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship, di mana sang juara bertahan Charlotte Flair harus mempertahankan gelarnya menghadapi Alexa Bliss begitu guys ya. Dan di pertandingan ini pun ya, kita pun bisa melihat ini pun menjadi salah satu pertandingan yang dimana Alexa Bliss ini pun terlihat lebih agresif atau jauh lebih agresif dibandingkan pertandingan-pertandingan yang pernah dijalankan oleh Alexa Bliss, yang dimana kita pun bisa melihat ya, sejak awal pertandingan Alexa Bliss ini pun langsung bernafsu untuk menyerang Charlotte Flair, yang dimana hal tersebut pun cukup efektif oleh Alexa Bliss karena dia pun bisa membuat si Charlotte Flair ini pun cukup kerepotan ya di awal pertandingan tersebut. Namun perlahan-lahan gitu ya, kita pun bisa mengetahui Charlotte Flair ini pun bisa menyamai tempo yang digunakan oleh Alexa Bliss dan menyamai keagresifitasan yang dimiliki oleh Alexa Bliss di pertandingan tersebut, yang membuat pertandingan ini pun menjadi semakin menarik begitu guys ya. Namun ada satu momen yang dimana Alexa Bliss ini pun hampir saja memenangkan pertandingan tersebut begitu guys ya, yang dimana Alexa Bliss ini pun berhasil melumpuhkan Charlotte Flair, dan dia pun mencoba untuk melakukan salah satu finishing move andalannya, yaitu Twisted Bliss ya, dari salah satu turnbuckle di ring pertandingan. Namun ternyata serangan daripada Alexa Bliss ini pun masih bisa dihindari oleh Charlotte Flair, dan Charlotte Flair pun mencoba untuk melakukan salah satu submission andalannya, yaitu adalah figure 8 lock ya. Namun secara mengejutkan Alexa Bliss ini pun bisa mengkonversi gerakan dari Charlotte Flair ini pun menjadi roll up pin, namun hitungan tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Charlotte Flair dalam near fall. Namun lagi-lagi ya, Alexa Bliss pun mendapatkan kesempatan emasnya lain ya, di mana dia pun berhasil melakukan DDT andalannya kepada Charlotte Flair. Namun lagi-lagi Charlotte Flair masih bisa lolos di pertandingan tersebut, atau masih bisa survive di pertandingan tersebut setelah berhasil mematahkan hitungan yang dilakukan Alexa Bliss di hitungan kedua dengan rope break ya. Dan tentunya sekuensi dari move tersebut pun membuat si Alexa Bliss pun sempat tidak mempercayai apa yang telah terjadi, dan itu pun membuat dalam sesaat si Alexa Bliss ini pun kehilangan fokusnya di pertandingan tersebut, yang dimana hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Charlotte Flair, yang dimana dia berhasil menggapai
boneka kesayangan daripada Alexa Bliss, yaitu Lily, yang dimana dia gunakan untuk sebagai diversion ya, atau pengalihan kepada Alexa Bliss. Guna Charlotte Flair ini pun berhasil mengeksekusi big boots kepada wajah daripada Alexa Bliss dan diikuti dengan finishing move andalannya yaitu natural selection, yang membawa Charlotte Flair ini pun memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Raw Women's Champions gitu guys ya. Atas Alexa Bliss pun tidak mengakhiri sesi tersebut, karena kita pun bisa melihat ya, pasca kemenangannya Charlotte Flair pun kembali menyerang Alexa Bliss, dan sesi tersebut pun ditutup bagaimana Charlotte Flair ini pun merobek dan juga merusak boneka kesayangan daripada Alexa Bliss, yaitu si Lily itu ya. Dan itu pun membuat si Alexa Bliss pun cukup sedih ya, dan ini pun cukup menimbulkan banyak pertanyaan, apakah Alexa Bliss ini pun akan mengakhiri gimmick yang kini dia miliki begitu ya, dengan hancurnya boneka Lily oleh Charlotte Flair, atau malah ini akan menjadi the next step daripada gimmick Alexa Bliss yang dia miliki sekarang gitu guys ya. Kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan triple threat match ya, dimana ini untuk memperebutkan gelar United States Championship, dimana Damian Priest ini ya, sang juara bertahannya, harus menghadapi dua penantang sekaligus, yaitu Jeff Hardy dan juga Sheamus ya, yang dimana sebenarnya ketiga nama ini pun sebenarnya sudah pernah saling berhadapan di show daripada Raw di beberapa minggu terakhir ini ya, atau bisa dibilang dalam 2 bulan terakhir ini gitu guys ya. Dan bahkan dan lagi-lagi ya, seperti yang gua bilang bahwa peranan penonton di pertandingan kali ini pun sangat penting, yang membuat rematch kali ini pun menjadi lebih menarik untuk disaksikan setidaknya begitu ya. Dan dimana kita pun sudah mengetahui bahwa Damian Priest ini pun memiliki chance atau kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelarnya sebagai United States Champion ya. Karena seperti yang kita ketahui, history mengatakan bahwa Damian Priest sudah pernah mengalahkan kedua lawan ya di kesempatan sebelumnya. Namun lagi-lagi ya, dengan adanya efek para penonton yang gua bilang ini merupakan salah satu penonton yang cukup meriah ya dari beberapa show WWE di beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Dan terutama di kota penyelaksanaan daripada Extreme Rules saat ini, yaitu Ohio. Ini pun menjadi salah satu wilayah teritorial atau menjadi salah satu wilayah bersama dengan tempat berasalnya Jeff Hardy ya, yang bisa gua bilang bahwa di pertandingan tersebut begitu ya, Jeff Hardy mendapatkan dukungan dari paling besar di pertandingan kali ini, dan kita pun bisa melihat bagaimana Jeff Hardy ini pun diperlakukan seakan dia sebagai hometown boy ya di pertandingan kali ini. Dan Damian Priest pun mendapatkan dukungan ya, dan cukup meriah juga ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa di akhir-akhir ini Damian Priest pun bisa dibilang menjadi salah satu fan favorite dari WWE gitu guys ya. Dan kita pun kembali lagi ke pertandingannya begitu ya, dan tentunya dalam pertandingan pun ada rutin atau sequence yang tentunya sudah mereka perlihatkan di pertandingan sebelumnya. Namun ada satu momen yang dimana kita pun ya, atau gua ya secara pribadi pun hampir saja mempercayai bahwa Jeff Hardy bisa saja dia memenangkan gelar US Championship di pertandingan tersebut ya, pada kala Jeff Hardy ini pun berhasil lolos daripada Damian Priest ya, dimana pada kala si Damian Priest ini pun mencoba untuk mengeksekusi finishing move andalan yaitu Reckoning. Namun secara mengejutkan Jeff Hardy bisa lolos dari serangan tersebut begitu ya, dan dia pun mengkonversikannya dengan menjadi sebuah submission the Snapdragon ya kepada Damian Priest. Namun hal tersebut pun dikonversikan kembali oleh Jeff Hardy dengan melakukan twist of fate ya kepada Damian Priest. Dan pasca serangan tersebut pun kita pun dibuat hampir yakin ya bahwa Jeff Hardy akan memenangkan pertandingan tersebut, pada kala Jeff Hardy mencoba akan melakukan Swanton Bomb kepada Damian Priest. Namun ternyata hal tersebut pun sirna dalam sesaat karena Sheamus yang
sebelumnya pun sempat disingkirkan pun sudah bangkit kembali dan mendorong Jeff Hardy dari top turnbuckle dan mencegah serangan Swanton Bomb daripada Jeff Hardy, yang dimana kesempatan tersebut pun digunakan oleh Sheamus untuk melakukan knee drop kepada Damian Priest. Namun serangan tersebut pun hanya mengantarkan Sheamus ke near fall ya. Namun lagi-lagi kita sekali lagi dibuat hampir mempercayai bahwa Jeff Hardy bisa memenangkan pertandingan tersebut ya gitu, karena Jeff Hardy ini pun bisa melakukan twist of fate untuk kali keduanya di pertandingan tersebut ya, yang dimana kali ini dia lakukan kepada Sheamus gitu ya. Namun setelah dia mengeksekusi tersebut ya, mengeksekusi twist of fate tersebut, Sheamus ini pun malah terpental keluar ring pertandingan, dan kita pun sekali lagi melihat kesempatan emas pun harus lewat untuk kali keduanya di pertandingan tersebut bagi Jeff Hardy gitu guys ya. Dan akhir pertandingan itu pun pada akhirnya Damian Priest pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Pada kala Sheamus ini pun berhasil mengeksekusi Brogue Kick kepada Jeff Hardy ya. Setelah sebelumnya Jeff Hardy pun sempat berhasil menyingkirkan Damian Priest begitu ya. Namun pada kala setelah melakukan Brogue Kick tersebut, Jeff Hardy pun terpental keluar daripada arena pertandingan tersebut, dan pada saat Sheamus mencoba untuk menarik Jeff Hardy kembali masuk ke ring pertandingan, secara mengejutkan Damian Priest pun berhasil melakukan roll up pin kepada Sheamus yang membuat dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall begitu ya. Dan pasca kemenangan Damian Priest di pertandingan tersebut dan mempertahankan gelarnya sebagai United States Champion, kita pun bisa melihat Damian Priest pun sempat memberikan respect kepada Jeff Hardy dan merayakan kemenangannya bersama Jeff Hardy gitu guys ya. Dan siapa pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship, di mana sang juara bertahan Becky Lynch ini akan menghadapi Bianca Belair ya. Dan jujur bisa dibilang ini merupakan salah satu pertandingan yang paling menarik yang terjadi di show kali ini gitu ya, dan cukup fresh juga ya, karena di pertemuan mereka sebelumnya yaitu di event SummerSlam ya, pada kala Becky Lynch memenangkan gelar SmackDown Women's Champions dari tangan Bianca Belair itu hanya berlangsung kurang dari 30 detik, yang dimana Becky Lynch ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut hanya dengan 2 kali serangan begitu ya. Yang ini pun membuat ada suatu hal yang kurang, yang masih kosong ya, atau belum terpenuhi ya dari rivalitas Bianca Belair dan juga Becky Lynch, yaitu adalah pertandingan secara full time yang dilakukan oleh mereka untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah dua top performer untuk divisi wanita di WWE saat ini ya, terutama di divisi wanita di SmackDown gitu guys ya. Dan hal tersebut pun bisa dilakukan oleh Bianca Belair dan juga Becky Lynch di pertandingan tersebut, yang dimana gua bisa bilang hampir di sepanjang pertandingan tersebut kita pun bisa melihat bahwa pertandingan pun bisa berjalan 50-50, namun di beberapa kesempatan begitu ya, Bianca Belair ini pun bisa mengeksekusi serangan-serangannya sedikit lebih baik daripada Becky Lynch, yang mengantarkan Bianca Belair ini pun ya mendapatkan beberapa kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Namun tentunya Becky Lynch ya dengan kelihayannya begitu ya, dia pun bisa lolos, dan dengan karakter yang sebagai antagonis di pertandingan ini ya, yang membuat Becky Lynch ini pun lebih leluasa untuk melakukan dirty trick untuk lolos dan membuat dia ini pun bisa unggul ya atas Bianca Belair di pertandingan tersebut begitu ya. Namun ada momen yang dimana kita pun bisa melihat hampir saja Bianca Belair ini pun bisa memenangkan gelar SmackDown Women's Championship-nya kembali dari tangan Becky Lynch ya, pada kala Bianca Belair ini pun berhasil mengeksekusi finishing move andalannya yaitu KOD kepada Becky Lynch begitu ya. Namun ada hal yang mengejutkan terjadi di pertandingan tersebut begitu ya. Pasca Bianca Belair mengeksekusi finishing move-nya, kita pun bisa melihat Sasha Banks yang muncul secara tiba-tiba dan menyerang Bianca Belair, yang membuat wasit ini pun memutuskan pertandingan ini pun berakhir dengan disqualification. Namun serangan yang dilakukan oleh Sasha Banks di pertandingan tersebut ya, itu pun tidak hanya tertuju kepada Bianca Belair, namun juga tertuju kepada Becky Lynch. Dan rentetan serangan daripada Sasha Banks ini pun ditutup dengan 2 bank statement yang diberikan kepada
Bianca Belair dan juga Becky Lynch begitu, yang membuat pada akhirnya Sasha Banks menjadi penggulat wanita yang stand tall pasca pertandingan tersebut berakhir ya. Dan apabila ya, kalau yang menurut gue ini ya, apabila pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan bagi Becky Lynch ataulah kemenangan bagi Bianca Belair, gue bisa bilang bahwa ini merupakan kandidat kuat untuk menjadi pertandingan terbaik di event Extreme Rules kali ini gitu ya. Namun dengan adanya awkward finish ya, dengan menghadirkan Sasha Banks di akhir pertandingan tersebut, itu pun menunjukkan bahwa apa sih yang dilakukan WWE gitu ya. Kayak mereka ini pun nggak bisa melakukan finishing. Ini pun seharusnya tidak dilakukan ya untuk ukuran pay-per-view gitu guys. Kalau misalnya ini dilakukan misalnya dalam show SmackDown gitu ya, itu mungkin bisa lebih diterima. Namun apa yang dilakukan oleh WWE ya, terutama dengan menghadirkan Sasha Banks untuk mengakhiri pertandingan ini pun dengan disqualification, ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa diterima gitu ya, dan ini pun menghancurkan reputasi ataupun performa yang sudah diberikan oleh Bianca Belair dan juga Becky Lynch ya di pertandingan tersebut gitu guys. Dan ini pun menunjukkan ya bahwa WWE ini pun sangat lemah untuk membooking para penggulatnya, terutama penggulat wanitanya, karena kita ketahui ya, mereka pun sepertinya akan kebingungan apabila misalnya Becky Lynch tetap mempertahankan gelarnya begitu ya di pertandingan tersebut dan menang atas Bianca Belair. Mereka ini pun cukup kebingungan siapa yang akan dijadikan lawan bagi Becky Lynch selanjutnya begitu guys. Yang sebenarnya SmackDown khususnya itu masih memiliki banyak penggulat wanita lainnya di luar ketiga nama ini ya, di luar nama Bianca Belair, Becky Lynch dan juga Sasha Banks ya. Karena kita ketahui mereka juga masih ada nama Liv Morgan. Ya. Yang dimana ada nama lain ya seperti Liv Morgan yang baru saja memenangkan pertandingan di pre-show daripada Extreme Rules kali ini. Lalu ada nama lainnya seperti ada nama Toni Storm, Tegan Nox, Shotzi Blackheart, yang selama ini ketiga nama itu pun tidak pernah digunakan sama sekali sejak mereka melakukan debutnya di SmackDown saat ini gitu guys. Yang dimana ini pun menunjukkan bahwa mereka hanya berkutat di nama-nama itu saja gitu ya, yang sekarang hanya berkutat di nama Bianca Belair, Becky Lynch dan juga Sasha Banks gitu ya. Dan ini pun menunjukkan kelemahan lah. Ya pada intinya apa yang dilakukan oleh pihak WWE di pertandingan ini pun menunjukkan kelemahan mereka dalam melakukan booking di divisi wanita mereka gitu guys ya. Dan kita pun melanjut lagi ke main event daripada di show Extreme Rules kali ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship yang dijalankan dalam format Extreme Rules match, di mana sang juara bertahan Roman Reigns the Tribal Chief menghadapi Finn Balor the Demon ya, yang bisa dibilang ini lagi-lagi berpotensi menjadi pertandingan terbaik di show kali ini gitu ya, karena kita pun bisa melihat ya Roman Reigns dan juga Finn Balor ini pun langsung ngegas sejak awal pertandingan pun dimulai, dan kita pun bisa melihat beberapa momen spektakuler yang ditunjukkan oleh Roman Reigns dan juga Finn Balor itu sendiri ya, dimulai daripada di tengah ring di mana mereka langsung ngegas gitu ya. Bahkan Roman Reigns pun bisa berhasil mengeksekusi serangan Spears untuk pertama kalinya di pertandingan tersebut, yang mengantarkan Roman Reigns pun hampir saja memenangkan pertandingan tersebut apabila Finn Balor tidak mematahkan pin tersebut dalam hitungan near fall. Lalu pasca serangan tersebut momen pun kembali bisa dikendalikan oleh Finn Balor, yang dimana mengantarkan Finn Balor berhasil mengeksekusi coup de grace di pertandingan tersebut, yang lagi-lagi ya Finn Balor hampir saja memenangkan pertandingan tersebut apabila Roman Reigns tidak mematahkan pinnya di near fall juga. Dan suasana pertandingan pun beralih ke luar area pertandingan, atau lebih tepatnya ke area penonton ya, yang dimana ini pun menjadi momen dimana hampir saja Roman Reigns bisa saja menghabisi Finn Balor ya for good gitu ya. Namun kita pun bisa melihat Finn Balor pun bisa bangkit dan malah bisa mengatasi si Roman Reigns begitu ya, dan kita pun bisa dibawa kembali lagi ke
ada pertandingan tersebut begitu ya, yang dimana kini Finn Balor bisa kembali mengendalikan jalan pertandingan tersebut begitu ya. Namun lagi-lagi Roman Reigns pun masih bisa diselamatkan, yang dimana kali ini Roman Reigns pun mendapatkan bantuan dari kedua sepupunya yaitu The Uso yang melakukan intervensi gitu ya. Namun hal tersebut masih bisa diantisipasi oleh Finn Balor yang namun setelah Finn Balor berhasil menyingkirkan The Uso begitu ya, kita pun bisa melihat untuk kali keduanya Roman Reigns ini pun bisa mengeksekusi spear move-nya kepada Finn Balor yang membuat Finn Balor ini pun terkapar. Namun serangan Roman Reigns ini pun bukanlah menjadi titik di mana dia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Namun ini pun menjadi titik di mana Finn Balor bisa memenangkan pertandingan tersebut, karena sesaat setelah Finn Balor menerima serangan dari Roman Reigns, sedalam sekejap lampu di stadium tersebut pun berubah menjadi berwarna merah yang menandakan adanya kebangkitan kembali dari The Demon, The Finn Balor tersebut gitu guys ya. Yang bisa dibilang dia pun pada kala suasana ini pun berubah menjadi suasana yang diperuntukkan oleh The Demon. Kita pun bisa melihat karakter daripada The Demon ini pun menjadi invisible gitu ya, dan dia pun seakan ya invisible ya gitu. Namun ada satu momen yang lagi-lagi ini adalah momen perusak di pertandingan tersebut gitu ya. Pada kala Finn Balor mencoba untuk melakukan coup de grace untuk kali keduanya kepada Roman Reigns di pertandingan tersebut, yang gua rasa apabila dia berhasil mengeksekusikan finishing move andalannya kepada Roman Reigns, maka voila, Finn Balor juara baru untuk gelar Universal Championship. Namun ada hal konyol yang terjadi, yang dimana turnbuckle yang dipijak oleh Finn Balor ini pun secara tiba-tiba rusak, yang membuat Finn Balor ini pun terjatuh begitu ya, yang sebenarnya jatuhnya pun tidak parah, namun sales daripada Finn Balor itu yang membuat dia harus cedera dari lututnya gitu ya. Dan secara tiba-tiba lampu di stadium tersebut pun kembali terang atau kembali normal, yang membuat seakan dalam sekejap invisibilitasnya gitu ya. Kehebatan daripada Finn Balor ini pun hilang dalam sesaat, yang membuat Roman Reigns pun berhasil mengeksekusi Spears untuk kali ketiga di pertandingan tersebut, yang dimana kali ini Spears ini pun berhasil mengantarkan Roman Reigns untuk mempertahankan gelarnya sebagai Universal Champion gitu guys ya. Dan pasca kemenangan tersebut kita pun bisa melihat Roman Reigns bersama The Uso dan juga Paul Heyman ini pun berhasil kemenangan ya atas Finn Balor. Namun lagi-lagi ya, kejanggalan demi kejanggalan yang harus mereka lakukan ini sebenarnya tidak diperlukan gitu ya di pertandingan tersebut, terutama yang membuat Finn Balor itu pun harus terjatuh karena turnbuckle dari pertandingan tersebut rusak ya, yang lagi-lagi hal tersebut pun harusnya tidak harus dilakukan oleh WWE untuk ukuran show pay-per-view, dan ini pun menjadi hal yang konyol gitu ya bagi The Demon harus kehilangan rekor tidak terkalahkannya dengan cara seperti ini gitu ya. Dan Roman Reigns yang selama ini digambarkan sebegitu kuatnya selama 1,5 tahun terakhir ini, dia selalu berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Universal Champion, dan selama 1,5 tahun terakhir ini dia tidak pernah kalah dalam single match. Namun di pertandingan ini pun dia harus menang dengan kemenangan yang sangat aneh gitu ya. Yang lagi-lagi ini pun hal konyol yang dilakukan oleh WWE dengan maksud mungkin ingin membuat bahwa The Demon dan juga Roman ini pun masih bisa terlihat strong di pasca pertandingan tersebut. Namun intervensinya bukannya akan lebih baik kalau misalnya melibatkan Brock Lesnar ya. Seperti yang gua bilang di video preview kemarin, itu bakal menjadi hal yang jauh lebih menarik. Namun lagi-lagi ya, WWE yang selalu mengacaukan sebuah pertandingan yang sangat baik gitu. Dan gua nggak bisa komen lagi gitu ya. Dan gua rasa sebenarnya Extreme Rules kali ini pun memiliki potensi untuk menjadi salah satu pay-per-view terbaik untuk di tahun ini. Namun dengan kekacauan yang mereka lakukan di 2 pertandingan terakhir,
yang bisa dibilang 2 pertandingan terakhir itu merupakan 2 pertandingan terbesar yang digelar di show kali ini ya, yaitu di pertandingan SmackDown Women's Championship dan di pertandingan Universal Championship, yang gua rasa ini pun tidak bisa diterima ya oleh para fans gitu ya, dimana mereka pun mengharapkan bahwa ada kemenangan murni dari kedua pertandingan tersebut, yang gua rasa sebenarnya pertandingan pun bisa dijalankan dengan murni gitu, dengan pure tanpa adanya intervensi lainnya. Atau misalnya mereka melakukan intervensi gitu ya, mungkin intervensinya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik gitu guys. Dan sisanya pertandingan lainnya bisa dibilang hampir sebagian besar merupakan rematch ya, dimulai dari Liv Morgan Carmella itu rematch, Uso, Street Profits rematch lainnya, Damian Priest, Jeff Hardy dan Sheamus itu rematch lainnya. Yang murni pertandingan baru yang dipertandingkan di kali ini adalah pertandingan Charlotte Flair menghadapi Alexa Bliss, dan juga The New Day menghadapi Bobby Lashley, AJ Styles dan juga Omos, yang bisa dibilang itu ya, yang dimana 2 pertandingan tersebut bisa dibilang merupakan pertandingan yang paling fresh ya dibandingkan pertandingan-pertandingan lainnya, yang menunjukkan bahwa 80% match yang dipertandingkan di Extreme Rules merupakan kumpulan rematch, yang lagi-lagi menunjukkan bahwa WWE ini kembali melakukan pola lama mereka, yaitu melakukan rematch sampai berpuluh-puluh jilid gitu guys ya, yang ini pun menjadi downs ya, atau penurunan performa daripada WWE setelah apa yang mereka pertunjukkan dari show Raw dan juga SmackDown di beberapa minggu terakhir ini, yang gua rasa match-match yang mereka suguhkan di Raw dan juga SmackDown di beberapa minggu terakhir ini ya, terutama di 3 minggu terakhir ini ya, itu bisa dibilang lebih fresh dengan apa yang mereka tunjukkan di Extreme Rules saat ini gitu guys ya. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, AEW, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Firhan 88 ya. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.